Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk host Waalaikumsalam warahmatullahi yang telah memberikan kami kesempatan selaku moderator, saya dan Bang Farhan. Malam ini kita kembali lagi ke cara kesayangan kita, ke Zoom kesayangan kita, ISDN Media, yang dimana tema pada malam hari ini berjudul Manakah Firman Allah, Al-Quran, dan Bible. Narasumber malam hari ini dari pihak Muslim ada Pak Ahmad Nababan, dan dari pihak Kristen ada Pak Dede Wijaya. Acara ini disiarkan secara langsung oleh channel kami ISDN Studio dan Farhan Muslim Channel. Silakan bagi para ikhwan villa yang ingin menonton acara ini bisa disimak secara langsung di YouTube. Silakan Bang Farhan dilanjutkan. Oke, terima kasih Bang Yuda Tawakal. Selamat malam juga kepada para ikhwan fillah baik di room Zoom maupun di live chat. Debat kita kali ini sangat luar biasa, topiknya sangat menarik, fundamental sekali bagi kedua agama, yaitu tentang manakah yang firman Tuhan, Al-Quran ataupun Bible. Rule dalam perdebatan ini adalah 5 menit untuk opening statement untuk masing-masing pihak, 1 menit nanti bertanya, 5 menit menjawab, itu adalah sesi kedua. Sesi ketiga adalah 10 menit, kita akan mengadu argumentasi secara battle, yaitu dikasih waktu 10 menit battle untuk kedua narasumber mempertahankan argumentasinya masing-masing. Habis itu adalah closing statement dari masing-masing peserta. Dan yang sesi keempat adalah partisipan diperbolehkan untuk bertanya dengan cara live stream, ya. Itu adalah urutan-urutan acara. Dan juga acara ini di Zoom Media Channel kita rule-nya adalah 1, kita tidak boleh menghujat secara personal atau personal attack. Kedua, tidak boleh body shaming. Ketiga, ucapan-ucapan kotor ataupun ucapan-ucapan yang berkonotasi negatif dan ucapan yang seperti ucapan-ucapan binatang tidak diperbolehkan di room Zoom Media Channel ISDN ini. Juga yang terutama adalah jangan menghujat sesembahan lainnya. Demikian rule dan jadwal dari acara ini. Acara saya serahkan kembali kepada Bang Yuda Tawakal. Silakan Bang Yuda. Oke, terima kasih Bang Farhan. Mungkin tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan masuk ke sesi pertama yang sudah disebutkan rule-nya oleh Bang Farhan, yaitu opening statement. Dipersilakan mungkin bagi kedua narasumber untuk opening statement selama 5 menit. Mungkin bisa dimulai dari tuan rumah, dari Pak Ahmad Nababan. Silakan Pak Ahmad Nababan untuk memulai opening statement-nya 5 menit dari sekarang. Sebelumnya timer dipersilakan Pak Agus Suparno untuk memberikan timer. 5 menit, Pak. Halo. Hidupkan dulu timer. Oke. Tadi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, ya. Mana nih? Ini. Oke, ini timernya sudah dimulai ya. Oke, untuk Pak Ahmad Nababan, dipersilakan untuk opening statement-nya selama 5 menit, dimulai dari sekarang. Monggo, Pak. Terima kasih moderator atas waktu yang diberikan kepada saya, dan sebelumnya saya ucapkan selamat malam untuk Bang Dede Wijaya. Malam juga Pak Nababan. Ya, dan tidak lupa saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Dimanapun saudara dan saudariku berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberi kenikmatan, kesehatan, terutama kenikmatan iman Islam kita, dan semoga kita selalu semakin istiqomah dalam menjalani
keimanan kita, yaitu di dalam Islam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dibimbing di jalan yang lurus agar kita selalu dapat mengedukasikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang telah dilarangnya. Selawat beriring salam marilah kita selalu ucapkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ini sehingga zaman sekarang ini. Sesuai dengan tema kita malam ini, yaitu tentang apakah Al-Quran atau Alkitab yang menjadi firman Tuhan, maka saya akan mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah murni seutuhnya adalah firman dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah sendiri mengatakan di surat Al-Anbiya ayat 107 kalau tidak salah ya. Tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk bagi rahmat semesta alam ini. Maka Allah menurunkan firman-Nya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah untuk rahmat seluruh alam. Allah juga mengatakan bahwasanya Allah itu akan menjaga firman-Nya yang diturunkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Kami yang menurunkan Al-Qur'an, maka kami belanjanya. Al-Quran itu murni firman dari Allah dan Allah itu akan menjaganya. Dan Allah juga telah meridhoi agama Islam ini dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW sesuai dengan ayat Al-Quran di Al-Maidah ayat 3, yang mana artinya itu pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan padamu nikmatku dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Jadi tentu dengan ayat-ayat Al-Quran yang diwahyukan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW ini, Allah akan menjaga firman-Nya apa yang tertuang di dalam Al-Quran. Jadi secara tidak langsung Allah ini tidak ingin firman-firman-Nya nantinya akan diotak-atik oleh tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Karena sesuai dengan Al-Quran pula, di mana dikatakan Al-Quran itu bahwa mereka telah mengubah-ubah sebagian dari isi Alkitab dan sebagian mereka menyembunyikannya. Jadi pernyataan Allah ini sangat jelas di dalam Al-Quran bahwa kami yang menurunkan Al-Quran, kami pula yang akan menjaganya. Maka firman Allah yang diwahyukan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, Allah itu akan menjaganya. Dengan cara apa? Allah akan menjaganya. Maka Allah akan mempermudah manusia untuk menghafalkan Al-Quranul Karim. Dan Allah juga telah meridhoi Islam sebagai agama di muka bumi ini. Sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran ini, maka saya sebagai umat Islam meyakini 1000% bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah seutuhnya. Ya, 30 detik dengan lagi. Itu, maka kita harus meyakini bahwa Al-Quran itu satu-satunya kitab suci yang akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan pernyataannya di dalam Al-Quran. Saya kira cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Silakan kembali. Oke, terima kasih Pak Ahmad Nababan atas opening statement yang sangat luar biasa. Sekarang kita lempar giliran dari pihak Kristen yang diwakili oleh Pak Pendeta Dede Wijaya. Pak Pendeta, silakan. Waktu dan tempat saya persilakan. Waktu akan berjalan ketika Bapak mulai berbicara. Silakan. Baik, terima kasih Pak Moderator dan Pak Nababan. Saya Pak Dede Wijaya akan membawakan dari sudut pandang Kristen. Benarkah Alkitab firman Allah?
ada banyak kitab yang diklaim umat masing-masing agama sebagai firman Allah. Namun isi kitab-kitab itu ternyata satu dengan yang lain saling tidak ada kecocokan. Maka secara akal sehat kita tidak mungkin semuanya berasal dari Tuhan yang sama. Karena Allah yang sama tidak mungkin mengeluarkan berbagai pernyataan yang saling bertentangan. Namun toleransi beragama ini seringkali kita tidak berusaha memojokkan satu dengan yang lain. Meskipun kita masing-masing yakin bahwa kitab suci kita lah yang firman Tuhan. Nah, kalau begitu perlu ada pengkajian yang mendalam dong untuk mengetahui sesungguhnya yang mana benar-benar firman Allah, Alkitabkah atau Al-Quran. Kalau Alkitab itu benar firman Allah, maka berarti yang lain bukan dong. Dan kalau salah satu kitab yang lain itu firman Allah, maka berarti Alkitab bukan. Jika Alkitab bukan firman Allah, itu berarti orang Kristen, yaitu kami itu sudah dibodohi. Bahkan telah mencoba membodohi orang lain. Tetapi jika ternyata Alkitab benar-benar firman Allah, maka orang Kristen itu orang yang paling beruntung, serta berhikmat dan telah berusaha menolong orang lain. Nah, ada beberapa hal yang saya pikir patut diperhatikan jika benar Alkitab itu firman Tuhan, dan seperti itulah yang saya percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Yang pertama, dia harus berasal dari Tuhan yang maha benar. Kita percaya Alkitab atau kitab suci, Al-Quran, Alkitab ini diturunkan oleh Tuhan. Di mana di dalamnya pasti berisikan mengenai sifat-sifat Tuhan. Tuhan yang maha benar seperti apa. Tentu di dalamnya harus mengandung kebenaran-kebenaran dan tidak boleh ada kesalahan. Oleh sebab itu, kitab manapun yang mengklaim dirinya firman Tuhan, maka harus sanggup dibuktikan bahwa tidak ada kesalahan di dalam kitab itu. Contohnya di dalam Alkitab yang saya percaya tidak ada kesalahan. Pertama, Nikolaus Kopernikus. Sebelum zaman dia, penduduk bumi itu percaya bumi itu datar. Sekalipun tidak ada ayat Alkitab yang mengatakan bahwa bumi ini datar. Sekarang kan ada kaum bumi datar, kaum bumi bulat. Nah, ada kemungkinan mereka salah yang bumi datar ini melihat dari penafsiran Kisah Rasul 1 ayat 8 yang dimana di situ ada kata ujung bumi. Jadi kesannya bumi ini datar. Nah, Galileo Galilei, murid dari Kopernikus, itu mengalami penganiayaan oleh gereja Katolik karena mencetuskan ide bumi itu bulat. Tapi setelah 2000 sebelum Kopernikus, 2000 tahun sebelum dia, Nabi Yesaya sudah menulis bahwa bumi itu bulat. Ada di Yesaya pasal 40 ayat 22. Nanti bisa dicek sendiri. Kemudian Ayub juga menyatakan bumi itu bulat dan diletakkan di ruang angkasa yang hampa. Ayub 26 ayat 7. Siapa yang memberitahu mereka? Mereka itu hidup, Ayub ini sekitar mungkin sekitar sejaman dengan Musa gitu ya. Dia bisa tahu bumi itu bulat dan diletakkan dalam ruang angkasa yang hampa. Tentu Tuhan. Yang kedua, tentu kalau Alkitab firman Tuhan, dia harus berasal dari Tuhan yang Maha Suci. Tuhan yang Maha Suci itu mengajarkan standar moral yang paling tinggi sesuai dengan sifat dia. Dia tidak mengenal dosa. Dia haruslah Tuhan yang mengajarkan standar moral paling tinggi. Dan menurut saya, Alkitab sendiri sudah membuktikan dia mempunyai standar moral paling tinggi, terutama ajaran Yesus. Mengatakan, kasihlah musuhmu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Berbuatlah baik kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Apapun juga yang ingin kamu orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian kepada orang itu. Jadi menurut saya, Alkitab dengan jelas, pengajaran Yesus menyatakan standar moral paling tinggi. Maka dunia ini tentunya kalau penuh dengan ajaran Kristen harusnya semarak dengan perbuatan yang baik. Sedangkan ajaran lain mengatakan jangan engkau berbuat sesuatu yang engkau tidak mau orang lain perbuat kepadamu. Siapapun, banyak tokoh agama termasuk Muhammad. Jangan engkau berbuat sesuatu yang engkau tidak mau orang lain perbuat kepadamu. Ini dalam bentuk pasif. Kalau demikian orang akan takut. Karena takut dia melukai orang lain. Jadi dia tidak berbuat baik yang banyak begitu. Nah, sedangkan Alkitab mengatakan perbuatlah apa yang kau ingin orang lain perbuat kepadamu. Kasihlah musuhmu, berdoa bagi orang yang menganiaya kamu, dan seterusnya. Jadi Alkitab mengajarkan moral yang paling tinggi. Tuhan yang maha tahu. Alkitab berasal dari Tuhan yang maha tahu, karena begitu banyak nubuatan tentang masa depan. Tentang Yesus saja sekitar 300 nubuatan tentang Yesus. Bahwa dia adalah dari keturunan Abraham, dari keluarga Daud,
dilahirkan di kota Bethlehem, dilahirkan oleh seorang perawan dari Yesaya 7 ayat 14, dijual dengan 30 uang perak. Sakaria 11 ayat 12 menubuatkan dia akan disalibkan, Yesaya 53 ayat 1, dan dia akan bangkit dari kematian, Mazmur, Zabur Daud 16 ayat 10, dan seterusnya. Jadi 3 dasar itu, dari Tuhan yang Maha Benar, Tuhan yang Maha Suci, dan Tuhan yang Ya, Maha Tahu. Alkitab firman Tuhan. Pak Dede Terima Wijaya. kasih. Oke, terima kasih untuk Pak Dede Wijaya. Itu tadi opening statement dari Pak Dede Wijaya dan juga dari Pak Ahmad Nababan, yang dimana masing-masing memberikan paparannya. Dan untuk opening ini masih belum tajam ya, karena kita masih di sesi pertama. Ya, saya serahkan ke Bang Farhan karena kita sudah masuk ke sesi kedua ya, Bang Farhan ya. Betul sekali Bang Yuda. Jadi sesi pertama saat ini sesi kedua saat ini adalah bertanya dan menjawab. Yang pertanyaan pertama adalah karena tadi Bang Nababan yang pertama untuk opening statement. Silakan Pak Dede Wijaya, waktu Anda 1 menit untuk lebih mengekspor topik ini, melancarkan pertanyaan kepada Bang Nababan. Silakan, waktu berjalan ketika Anda berbicara. Silakan. Sebenarnya saya nggak punya pertanyaan untuk ini. Apa bisa saya di skip aja? Biar Pak Nababan yang bertanya ke saya. Oh, nggak bisa Pak. Ini sebentar Pak, harus ada pertanyaan karena Oke, di sini biar lebih tereksplor. Satu pertanyaan aja. Kan Al-Quran itu dituliskan dalam bahasa Arab. Dan menurut saya, kalau Tuhan itu Tuhan yang Maha Tahu, Maha Benar, Maha segalanya, Dia tidak akan terpatok di satu bahasa saja gitu. Untuk supaya kitab suci ajarannya itu bisa sampai kepada segala suku bangsa di dunia. Di Indonesia saja bahasa suku daerah itu ada ribuan. Belum bahasa nasional negara-negara di dunia. Menurut saya, Al-Quran bukan firman Tuhan karena berpatok pada satu bahasa saja, di mana umatnya akan susah memahami, tapi bisa menghafal, bisa sih. Karena dia bisa menghafal, semua bisa menghafal sebenarnya. Tapi kenapa hanya satu bahasa saja? Padahal Tuhan ingin semua firman-Nya itu dipahami umatnya. Itu saja, makasih. Oke, terima kasih. Itu adalah pertanyaan yang umum ya, yang sering ditanyakan sama teman-teman Kristen ya, Bang Farhan ya. Kenapa Al-Quran ini tidak macam-macam bahasa gitu ya? Betul. Mungkin Oke. dari Bang Ahmad Nababan bisa memberikan jawaban? Silakan. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Bang Dedi Wijaya. Bang Dedi Wijaya bertanya tentang kenapa Al-Quran itu harus dengan satu bahasa. Menurut Bang Dedi Wijaya, kenapa timernya tak berjalan nanti, terlalu panjang nanti. Ini mulai nih. Nah, karena menurut Bang Dedi Wijaya, karena bahasanya hanya bahasa Arab, maka itu adalah bukan firman Tuhan. Ya, ini sedikit saya nukil bahwa ini pandangan orang-orang yang sangat tipis sebenarnya ya. Ini kurang membuka cakrawala kehidupan tentang kitab-kitab suci yang ada di zaman kita saat ini. Kenapa Al-Quran itu harus berbahasa Arab? Karena jika Al-Quran itu tidak mempunyai bahasa aslinya, maka sangat mudah bagi manusia untuk mengotak-ngatiknya, ya kan? Sementara di dalam Al-Quran itu setiap terjemahan selalu diiringi bahasa aslinya. Maka ketika orang yang ingin merubah isi Al-Quran dengan banyaknya penghafal Al-Quran itu sungguh sangat susah. Karena apa? Karena Al-Quran itu setiap ada terjemahannya selalu disisihkan dan didampingi oleh bahasa aslinya. Jadi sangat susah. Kenapa? Karena begitu banyaknya tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab nantinya akan merubah Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua,
seandainya Al-Quran itu dipakai bahasa Jawa ya, ini sangat lucu. Bagi saya sangat lucu ini. Ini pandangan yang sangat lucu. Bagaimana Al-Quran itu akan diturunkan pakai bahasa Jawa, bahasa Cina, atau bahasa Batak. Sementara baginda Rasulullah Muhammad SAW itu berada di Mekah sana. Dan mereka memakai bahasa Arab. Tidak ubahnya kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabinya. Kepada Nabi Musa. Apakah kitabnya Nabi Musa itu pakai bahasa Jawa? Bahasa Hongkong? No. Itu sudah terjemahan. Bagaimana kita akan mengedukasikan ini adalah firman dari Tuhan kalau kita ini hanya membawa sebuah terjemahan tanpa didampingi bahasa aslinya? Apakah tahu terjemahan ini akan salah? Ini sedikit saya nukil istilah-istilah di negeri kita aja. Bahasa yang diucapkan seperti bahasa Jawa itu belum tentu sama dengan apa yang diucapkan oleh orang-orang yang tinggal di Sumatera. Misalnya orang Jawa ngomongnya gedang. Orang Padang ngomongnya gedang itu besar, bukan gedang yang dimakan. Ini simpel sebenarnya. Jadi kita harus membuka cakrawala kehidupan kita ini agar kita ini tidak sempit cara pandangnya. Bagaimana Al-Quran itu harus diturunkan pakai bahasa Jawa? Nabi kami baginda Rasulullah Muhammad SAW itu berada di Mekah berbahasa Arab. Begitu juga Nabi Musa. Bisa nggak Nabi Musa itu menerima firman dari Allah pakai bahasa Jawa? Oh, tentu tidak bisa. Begitu juga Yesus. Apakah Yesus itu orang Yunani? Berbahasa Yunani? Tidak. Alkitab yang berbahasa Yunani itu adalah sudah terjemahan dari bahasa aslinya. Jadi sangat simpel. Yesus berbahasa Arab misalnya. Tuhan menurunkan pakai bahasa Jawa. Ini Tuhan kopla atau Tuhan yang macam mana? Nggak tahu bahasa manusia. Oh iya, manusia ini tinggal di sana pakai bahasa ini. Justru dengan seperti itu, maka Allah itu sangat menunjukkan bahwa dia adalah Maha Agung, Maha Tinggi, Maha segalanya, Maha mengetahui. Kenapa? Buktinya sekarang banyak mereka yang sangat mengetahui dengan adanya terjemahan pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa apa, tapi tetap disandingi bahasa aslinya. Agar manusia itu belajar kaidah-kaidah bahasa Arab. Tidak hanya modal terjemahan. Jadi sangat simpel Bang Deddy Wijaya. Jadi kalau kita menganggap firman itu adalah firman Tuhan, tanpa didampingi bahasa asli yang diturunkan kepada nabinya, otomatis bahasa itu bisa melenceng dari kaidah-kaidah bahasa itu sendiri. Sekian, terima kasih. Kembali kepada moderator. Oke, terima kasih. Itu dia tadi jawaban dari Bang Ahmad dan Nababan terkait pertanyaan yang diajukan oleh Pak Dede Wijaya mengenai apakah Al-Quran itu firman Tuhan dengan karena bahasa ya gitu ya. Sebelum saya lanjutkan, kami akan mengingatkan bahwa untuk kedua narasumber dipersilakan untuk menampilkan datanya atau share screen data karena itu juga akan membantu jalannya acara ini. Ya, begitu ya, Pak. Para narasumber ya, gitu ya. Saya serahkan kembali ke Bang Farhan, dilanjutkan karena ini untuk Pak Ahmad Nababan yang bertanya. Oke. Oke, silakan. Terima kasih. 1 menit Pak Ahmad Nababan bertanya kepada Pak Dede Wijaya. Timernya yud. Tolong di setting 1 menit. Ya. Silakan Pak Ahmad Nababan untuk bertanya ke Pak Dede Wijaya. Waktunya dimulai dari sekarang selama 1 menit, Pak. Oke, terima kasih. Menurut Bang Deddy Wijaya bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan, ya kan? Tentu kalau firman Tuhan ini tidak akan terjadi simpang siur ayat-ayatnya dan juga tentu harus bisa dipertanggungjawabkan isi ayat-ayatnya, ya kan?
Yang saya tanyakan kepada Bang Deddy Wijaya ini adalah tentang kematian Yesus. Yesus mati hari apa dan jam berapa kira-kira menurut pengakuan Bible itu sendiri? Jam berapa Yesus disalib? Nah, hari apa? Jadi Bang Deddy Wijaya bisa menerangkan kepada saya. Sekian, terima kasih. Silakan Bang moderator. Ya, terima kasih. Singkat, padat, dan jelas pertanyaannya. Apakah Pak Deddy Wijaya cukup mendengar pertanyaan dari Bang Ahmad? Terima Cukup. kasih. Jadi saya jawab silakan. langsung aja. 5 menit langsung di. Pertanyaan Pak Nababan ini sangat bagus. Hari Sebentar, apa Yesus disalibkan? Timer mohon diatur waktunya. Timer tolong diatur 5 menit sekarang waktunya Pak Deddy Wijaya untuk menjawab. Tolong diatur waktunya Pak. Nah ya, 5 menit. Oke, silakan Pak. Dimulai dari sekarang. Saya Pak Deddy Wijaya dari Kristen Fundamentalis atau dari denominasi Baptis. Kami memahami Alkitab bahwa Yesus disalibkan itu pada hari Rabu, bukan hari Jumat. Jadi Yesus jam 9 pagi udah sudah mulai dibawa ke kayu salib. Jam 12 siang tergantung di kayu salib sampai jam 3. Jam 3 Yesus mati di hari Rabu. Jadi bukan di hari Jumat sebagaimana yang umumnya diyakini orang Kristen. Dasarnya itu karena di Alkitab tuh ada 2 hari Sabat. 2 hari Sabatnya itu di hari Kamis dan hari Sabtu. Sabtu itu Sabat biasa, Sabatnya mingguan gitu orang Yahudi. Sedangkan hari Kamis itu di bagian Alkitab disebut Sabat besar atau Sabat agung. Sebentar. Sebenarnya harusnya saya bikin bahannya ini kalau ada pertanyaan ini, Sabat besar. Mungkin bisa ditunjukkan atau nanti saja nggak apa-apa, mungkin sambil berjalan waktu ya. Jadi saya meyakini Yesus itu disalibkan hari Rabu malam, Rabu jam 3 mati. Rabu jam 3 sore itu Yesus mati. Kegelapan itu dari jam 12 sampai jam 3 menutupi daerah-daerah Golgota, Bukit Tengkorak, di mana Yesus itu disalibkan di luar kota Yerusalem. Di sana dia mati. Jadi di hari Rabu sebelum hari Kamis Sabat besar, yang disebut Sabat besar itu. Gitu Pak jawaban saya, singkat aja. Oke, terima kasih untuk Pak Deddy Wijaya yang telah memberikan jawabannya. Untuk Pak Deddy Wijaya, kalau masih ada waktu semisal nggak Pak saya? Masih ada Pak, 2 menit. Ya. Yohanes 19 ayat 31 saya bacakan. Maaf. Ya. Kemudian Di pause. Untuk share screen bisa di share screen Pak atau mau dibantu? Waktu Yohanes 19 ayat 31 bisa panitia, saya soalnya pakai HP. Yohanes 19 ayat 31. Yohanes 19 ayat 31. Ya. Kemudian saya bacakan yang TB aja ya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Nah, Sabat yang ini beda dengan hari Sabat biasa. Ini Sabat yang agung di terjemahan lain. Yohanes 19 ayat 31 ya. Ya, timer jadi silakan dijalankan Pak. Ada kata Sabat yang besar. Nah, di situ karena hari itu adalah hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah Sabat yang besar.
gitu. Jadi bukan Sabat biasa yang hari Sabtunya orang Yahudi Sabat mingguan begitu. Jadi cukup menjelaskan bahwa Yesus itu disalibkannya hari Rabu sore, mati jam 3 gitu. Terima kasih. Ya, waktunya berapa Pak Agus Supeno? Masih ada berapa menit waktunya? Silakan timer ditampilkan kembali. Pak Agus Supeno, timernya Pak. Ada berapa menit Pak untuk Pak Dede Wijaya? Pak Agus. Udah itu udah nampak deh, Yud. Satu Ya. menit 30 detik Pak. Ini Oke. bisa mau. Jadi Yesus disalibkan, matinya itu jam 3 sore. Kalau bagi orang Yahudi itu jam ke-9, yaitu jam 3 sore. Hari apa? Hari Rabu. Kenapa hari Rabu, nggak hari Jumat, gitu kan? Karena tadi Yohanes 19 ayat 31, di sana ada kata Sabat yang besar, atau Sabat yang agung. Ini beda dengan Sabat mingguan orang Yahudi yang jatuh hari Sabtu. Sabat yang agung ini ada perhitungannya di Perjanjian Lama, Sabat besar gitu, bukan Sabat biasa gitu. Jadi karena ada petunjuk inilah kami menafsirkan Alkitab Yesus disalibkan di hari Rabu, sehingga kalau dihitung 3 hari dan 3 malam, Yesus bangkitnya hari Minggu, pas gitu. Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Pak Dede Wijaya yang telah kan jawabannya. Mungkin Pak Dede Wijaya kalau nanti memberikan jawaban kembali bisa meminta kepada kepada untuk tampilkan data. Tetapi Oke. waktunya berjalan nanti Pak. Ketika Bapak waktunya akan kembali berjalan. Itu ya Pak ya? Ya. Oke, siap Pak. Oke. Makasih. Oke, sekarang waktunya untuk Pak Dede Wijaya bertanya kepada Pak Ahmad Nababan. 1 menit waktu dimulai dari sekarang. Silakan timer. Pertanyaan saya apa ya? Oke. Silakan Pak Dede Wijaya, waktu dimulai dari sekarang. Ya. Berikan pertanyaan yang menukil. Kan tadi saya mengatakan bahwa Alkitab itu firman Tuhan karena isinya tidak saling bertentangan. Saya ambil contoh ada pertentangan antara Alkitab dan Al-Quran mengenai siapa yang dikorbankan, Ishak atau Ismail. Kalau dari data Alkitab, data kitab Musa, Taurat, dan lain-lain, kami meyakini itu adalah yang dikorbankan, yang mau dikorbankan Abraham atau Ibrahim itu Ishak. Mengapa demikian? Karena namanya disebut jelas Ishak gitu. Nah, pertanyaan saya, kalau di Al-Quran setahu saya tidak menuliskan nama yang dikorbankan itu Ismail. Nah, itu pertanyaan saya. Bagaimana Anda bisa tahu itu Ismail? Padahal Tuhan berurusan dengan keturunannya Ishak sampai kepada para nabi seterusnya. Pak Dede Wijaya. Namun kami rasa pertanyaannya cukup bisa untuk dijawab lah. Kenapa umat Muslim bisa tahu yang dikorbankan itu Ismail, padahal dalam Quran surat As-Saffat itu tidak disebutkan nama Ismail, begitu ya kira-kira ya? Iya. Oke. Pak Ahmad Nababan, silakan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Quran surat As-Saffat, Pak. Dipersilakan. Bila perlu ditampilkan datanya. Pak Ahmad Nababan. Ya, silakan. Udah start apanya? Oke. Mungkin bisa ditampilkan datanya, Yud. Apa ayat yang dibuat tadi, Yud? Oke. Pak Agus, saya tampilkan data, tapi waktunya sembari berjalan ya, Pak. As-Saffat ayat 100 berapa ya?
Sebentar, Asofat surat ke berapa ya Asofat? Nah, ini dia. Dari ayat 100 mungkin bisa dibaca karena konteksnya dari sini. Bang Ahmad Nababan silakan. Bang Ahmad Nababan. Oke, terima kasih atas Oke, Yud. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Bang Deddy Wijaya. Siapakah yang dikorbankan menurut Alkitab adalah Ishak, dan bagaimana umat Islam mengetahui yang dikorbankan itu adalah Ismail, ya kan? Tapi di dalam ayat itu sendiri tidak disebutkan siapakah yang dikorbankan dan tidak disebut namanya Ishak atau Ismail. Menurut ahli tafsir ini di persepsi Islam ya, ini ada sedikit juga berbeda pendapat. Tapi bagi umat Islam bukan suatu hal yang fundamental ya, siapa yang harus dikorbankan. Tapi bukan itu. Makna dari pengorbanan apa yang dilakukan oleh Abraham atau Ibrahim itu bukan itu untuk mengedukasikannya. Tapi keimanan Ibrahim atau Abraham itu sendiri yang harus dicontoh oleh umat manusia. Kenapa? Karena ketika Allah memerintahkan kepada Ibrahim untuk mengorbankan anaknya yang tunggal, ya kan? Ini sebenarnya pun bisa bisa ditelusuri juga menurut Alkitab siapakah sebenarnya yang dikorbankan. Tapi di Alkitab ditulis bahwa yang dikorbankan itu adalah Ishak. Tapi bagi umat Islam siapapun yang dikorbankan itu bukan suatu jadi masalah yang besar. Tapi yang diikuti oleh umat Islam itu adalah apa yang dicontohkan oleh Ibrahim kepada umat manusia, itulah yang harus diikuti sebenarnya. Bahwa Ibrahim betul-betul adalah orang yang taat, orang yang hanif, orang yang lurus. Karena beliau juga mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Bagaimana? Karena satu-satunya anaknya yang tunggal, ya kan. Seharusnya kita juga bisa mengedukasikan membuka wawasan seperti apa sih kaidah bahasa Indonesia itu sebenarnya, ya kan. Menurut terjemahan Bible itu sendiri, menurut perjanjian Allah dengan Abraham, ya kan. Karena secara otomatis ini harus juga bisa nantinya dipertanyakan. Karena Abraham itu mempunyai 2 anak tunggal dari 2 istri, ya kan. Sementara yang namanya anak tunggal itu adalah satu-satunya anak yang dilahirkan oleh istrinya Abraham. Tentu Bang Deddy Wijaya pun mengakuinya bahwa anak tunggal pertama Abraham itu bukanlah Ishak tapi Ismail, ya kan. Tapi pada dasarnya siapapun yang diperintahkan untuk dikorbankan itu tidak jadi suatu soal yang besar. Karena kedua anak Abraham itu sendiri tidaklah dikorbankan, ya kan. Kalau kami umat Islam bagaimana mengetahuinya bahwa yang dikorbankan oleh Ibrahim itu adalah Ismail? Ya itu saya sendiri menjawab bahwa tafsir dalam keislaman itu sendiri ada perbedaan pendapat siapa yang dikorbankan, ya kan. Tapi bukan itu maksud dari pengorbanan Ibrahim itu sendiri. Seperti contohnya apa yang diapakan oleh Al-Quran Nul Karim, ya kan. Maka ikutilah milah Ibrahim. Karena Ibrahim itu adalah umat yang hanif, orang yang lurus, orang yang taat. Tapi di situ pun tidak disebutkan apa milah. Tapi kami umat Islam sangat-sangat memahaminya apa yang dimaksud oleh Al-Quran itu sendiri. Berarti kami suruh mengikuti milah Ibrahim. Berarti mengikuti tata cara hidup Ibrahim, apa yang difirmankan Allah oleh Allah itu kepada Ibrahim, seperti tata cara misalnya kurban atau bersunat. Pada dasarnya umat Islam tidak terlalu memikirkan siapa yang dikorbankan. Tapi umat Islam itu mengambil suatu contoh betapa takwanya, betapa besarnya pengorbanan Ibrahim atau Abraham itu sendiri.
Sanggup dia mengikuti perintah Allah untuk mengorbankan anaknya yang tunggal. Sementara ketika manusia itu bertakwa kepada Allah, tidak mungkin Allah itu tidak akan menyelamatkan umat manusia. Dan itu contohnya dicontohkan oleh Allah kepada Ibrahim. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Wah, pas banget waktunya itu. Terima kasih untuk Bang Ahmad Nababan yang telah memberikan jawabannya kepada untuk Pak Dede Wijaya yang menanyakan tentang surat As-Saffat. Selanjutnya untuk Bang Ahmad Nababan dipersilakan untuk bertanya kepada Bang Dede Wijaya. Waktunya 1 menit, maksimal 2 pertanyaan jika ada yang ingin ditanyakan. Maaf, boleh bertanya? Ada sesi untuk penonton kah? Iya, nanti. Untuk partisipan nanti akan diberikan waktu untuk partisipan. Silakan untuk Bang Ahmad Nababan, waktu bertanya 1 menit, maksimal 2 kali pertanyaan. Jika ingin bertanya selama 2 kali, waktu dimulai dari sekarang. Timernya itu ganti dulu, itu 5 menit itu. Timer 1 menit. Banyak kali itu 5 menit itu. Langsung dihapus aja itu, reset. Di reset aja itu. Satu menit, Pak Agus. Ya. Sip. 1 menit, maksimal 2 kali pertanyaan. Waktunya yang diberikan kepada saya. Tolong tampilkan apa, Yud? Yohanes 19 ayat 14, Yud. Yohanes, pause. Oke, pause. Yohanes 19 ayat 14. 19 ayat 14 ya. 14 ya. Ya. Kebaca ini, Bang. Ya, hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi, inilah rajamu, maka berteriaklah mereka, nyalah dia, salibkanlah dia. Kata Pilatus, ya kan, kepada mereka, haruskah aku menyalibkan rajamu? Jawab imam-imam kepala kepada kami. Jadi pertanyaan saya kepada Bang Dede Wijaya, menurut Markus 15 ayat 25, Yesus itu disalib jam 9. Sementara di ayat Yohanes ini, kira-kira jam 12. Nah, yang saya tanyakan, pantaskah itu disebut firman Tuhan yang mengatakan dengan bahasa Indonesia kira-kira jam 12? Jadi mana yang benar atau mana yang salah antara Markus 15 ayat 25 dan Yohanes itu tadi? Apakah benar itu firman Tuhan? Kan, silakan. Oke, terima kasih Bang Ahmad Nababan. Berapa tadi, Markus berapa? Tolong diulang. Dan pertanyaan timer sudah ya 5 menit. Namun sebelum kami masuk ke Pak Dede Wijaya, kami kembali ingatkan bahwa acara ini disiarkan secara langsung oleh channel kami ISDN Studio dan Farhan Muslim Channel. Silakan bagi para ikhwan fillah yang ingin menonton acara ini bisa disimak secara langsung di YouTube kami. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama lagi, saya akan masuk ke Pak Dede Wijaya yang bisa menjawab pertanyaan dari Pak Ahmad Nababan. Waktu dimulai 5 menit dari sekarang, Pak Dede Wijaya. Silakan. Baik, terima kasih. Mungkin yang disampaikan tadi di Yohanes 19 ayat 13 ya. 14 ya. Yang ada kata kira-kira gitu kan. Kesannya ini bukan firman Tuhan dong, nggak tepat gitu. Jadi gini, Alkitab itu firman Tuhan, namun Tuhan mewahyukan lewat Roh Kudusnya, ilhamnya gitu. Kepada siapa? Nabinya, orangnya, pada para manusia untuk menuliskannya menjadi sebuah suratkah, kitabkah, dan lain sebagainya. Nah, mengenai kisah penyaliban Yesus dituliskan oleh ada namanya
muridnya bernama Matius atau Lewi. Kemudian Markus. Markus ini murid dari Rasul Petrus. Kemudian Yohanes. Yohanes ini salah satu dari 3 murid yang dikasihi Yesus, begitu. Mereka itu menuliskan berdasarkan apa yang mereka dapatkan. Nah, mereka tuliskan di khusus Yohanes. Yohanes ini kan murid yang dekat dengan Yesus. Dia mengamati. Dia bilang, dan hari itu adalah persiapan Paskah dan kira-kira jam ke-6. Dan dia berkata kepada orang-orang Yahudi itu, lihatlah rajamu. Memang kata kira-kira kesannya seperti bukan firman Tuhan. Namun tidak masalah bagi kami. Mengapa? Karena Tuhan memakai manusia. Pada saat itu nggak ada jam tangan di tangan mereka atau handphone dipegang oleh Yohanes. Jadi ya dia melihat berdasarkan petunjuk waktu. Apa itu matahari kah? Apakah itu mungkin petunjuk waktu yang lain yang kita nggak tahu? Jadi dia tulis kata kira-kira jam ke-6. Jam ke-6 itu ya bagi orang Yahudi jam 12 siang. Jam ke-6 karena mereka memulai hari itu dari jam 6 malam. Itu masuk ke berikutnya itu udah jam ke-6. Nah, 6 pagi pun kalau jam ke-6-nya untuk yang 12 jam itu jam 12 siang gitu. Jadi kata kira-kira bagi kami ini tidak ada masalah karena Tuhan memakai manusia. Manusia itu di dalam teknologi masa itu punya keterbatasan untuk mengungkapkan sesuatu gitu. Ya, kalau seandainya Yohanes dan Yesus disalibkan pada masa ini, Yohanes bisa menulis Yesus disalibkan jam 12 lebih 5 menit. Nah, dia bisa lihat jam tangan dia misalkan. Tapi tidak, di zaman itu kan belum ada jam tangan, handphone pun belum ada begitu. Jadi dia melihat petunjuk waktu berdasarkan ya cara orang Yahudi atau orang Romawi melihat waktu. Mungkin dari matahari kah, mungkin dari apalah begitu. Jadi itu jawaban saya. Terima kasih. Oke, itu dia masih ada waktu saya. Mungkin saya tambahkan aja. Jadi Yesus disalibkan jam 12 itu selama 3 jam dia tergantung di kayu salib itu. Jam 3 dia mati gitu. Jam 3 sore dia mati. Ada kegelapan menutupi bumi. Ya, bisa dibaca lah nanti di Matius, Markus dan seterusnya. Jadi kata kira-kira tidak menjadi masalah bagi kami bahwa kesannya Tuhan itu jadi kurang tepat. Jadi bagaimanapun Tuhan dalam segala ilhamnya, dalam segala apanya dia menggunakan manusia. Manusia punya keterbatasan di dalam teknologi pada masa itu. Terima kasih, itu saja. Oke, terima kasih Pak Dede Wijaya yang telah memberikan jawabannya. Waktunya masih ada 1 menit sebenarnya Pak. 1 menit 13 detik. Ada yang ingin ditambah? Apa ya, pertanyaannya tadi cuma 1 kayaknya. Cukup aja Pak. Next aja. Jawaban apa? Waktu Bapak untuk menjawab masih ada 1 menit. Saya pikir cukup ya. Oke, cukup. Karena tadi 1 pertanyaan saja. Sekarang ini bagian Bapak untuk bertanya ya Pak. Oke. Pak, timer 1 menit. Silakan Bapak bertanya. Waktunya 1 menit, maksimal 2 pertanyaan. Saya mau bertanya. Dan kita tahu harusnya kalau kitab suci itu firman Tuhan, dia harus tidak saling bertentangan. Ternyata Alkitab dan Al-Quran pun itu saling bertentangan dalam hal misalkan tadi saya sebut yang Ishak ya. Karena kami di kitab Taurat Musa sama itu jelas ada kata nama Ishak yang mau dikorbankan. Memang Anda bilang tidak masalah, tapi bagi kami masalah karena nama ini sudah jelas yang mau dikorbankan tuh Ishak itu. Baik Musa, baik dari Perjanjian Baru menjelaskan nama itu Ishak. Oke, pertanyaan saya adalah mengenai kisah kelahiran Yesus atau Isa. Di Quran itu juga berbeda dengan Alkitab. Di mana katanya Siti Maryam itu dibawa ke sebuah pohon korma yang besar itu, terus menggoncang-goncangkan pohon korma karena lapar begitu. Bagi saya tidak masuk akal bahwa seorang yang sedang hamil besar, dia bisa menggoncang-goncangkan pohon korma yang besar begitu. Berbeda di Alkitab bahwa Maria itu melahirkan di Bethlehem di sebuah palungan begitu.
itu saja pertanyaan saya. Bagaimana Maria itu bisa menggoncang-goncangkan pohon korma yang begitu besar? Dia sedang hamil besar. Berarti tenaganya luar biasa pada saat itu dia sedang hamil. Terima kasih. Habis. Mohon yang ada bunyi ini apa nih bunyinya? Kalau ada yang noise, mohon di mute dulu ya. Ya, terima kasih untuk Pak Dede Wijaya yang telah memberikan pertanyaannya. Ini mengenai kontradiksi kelahiran Nabi Isa menurut sudut pandang Pak Dede yang ada dalam Al-Quran. Silakan untuk Bang Ahmad Nababan memberikan jawabannya. Waktunya 5 menit dimulai dari sekarang. Silakan Bang. Oke, start. Dimulai. Terima kasih Yud atas waktunya ya. Menurut Bang Deddy Wijaya ada perbedaan antara Alkitab dan Al-Quran menurut kelahirannya Isa atau Yesus ya kan. Dan bagaimana caranya yaitu ibunya Yesus menggoncang-goncangkan kurma sehingga buah kurma itu bisa jatuh. Ini sebenarnya berkali-kali saya mengatakan kita harus berwawasan yang panjang tentang yaitu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya kan, kekuasaan penciptaan alam semesta ini aja kalau kita berpikir secara logika itu tidak masuk secara logika. Jangankan itu, ya kan, jangankan pokok korma. Bagaimana ibunya Yesus itu bisa melahirkan Yesus sementara tanpa hubungan antara laki-laki dan perempuan? Ada nggak zaman sekarang yang bisa seperti itu? Perawan suci bisa melahirkan seorang bayi yang bernama Yesus, ya kan? Kalau sekarang banyak sih perawan yang melahirkan bayi tanpa ayah, ya kan? Nah, ini sangat ngeri kadang-kadang kita nengoknya, nanti salah pula nanti penafsirannya, ya kan? Jadi kekuasaan Allah itu sangat besar, sangat tinggi, karena Allah itu memiliki semua apa yang Dia kehendaki pasti akan terjadi. Saya kasih salah satu contoh aja buat Bang Dede Wijaya ya. Adam diciptakan itu tanpa hubungan, tanpa apa-apa. Tapi Allah mampu menciptakan manusia. Apalagi hanya sebuah pokok korma untuk menjatuhkan bijinya. Itu sangat sederhana sekali. Bagi manusia yang ingin berpikir dan belajar memahami kekuasaan Tuhan pencipta alam semesta ini, ya kan? Begitu juga seperti halnya hal-hal yang lain, bagaimana Musa membelah lautan. Terus saya tanya sama Bang Deddy Wijaya, bagaimana Musa itu bisa membelah lautan, Bang Deddy? Tapi saya melupakan kekuasaan Allah yang diberikan kepada Musa. Begitu juga halnya kekuasaan Allah yang diberikan kepada ibunya Yesus. Ibunya Yesus bisa mengandung Yesus tanpa hubungan dari laki-laki. Bisa melahirkan Yesus. Dan bisa menjatuhkan pokok korma. Itu sangat sederhana Bang Deddy Wijaya. Ya kan? Apa yang Allah kehendaki itu pasti akan terjadi. Itu pun halnya apa yang terjadi kepada Isa, kepada ibunya, kepada Musa. Itu semua adalah kehendak Allah. Secara logika manusia memang kita tidak bisa masuk akal. Tapi harusnya Bang Deddy Wijaya juga bertanya, kenapa ibunya Yesus itu bisa mengandung Yesus tanpa di situ laki-laki? Karena dia adalah seorang perawan yang suci. Ini hal yang terbalik pertanyaan ini sebenarnya. Begitu juga pernyataan Bang Deddy Wijaya. Bagi umat Kristen itu tidak jadi masalah. Kata kira-kira. Emangnya Tuhan nggak tahu itu jam berapa? Sungguh menyedihkan ketika manusia mengatakan bahwa Tuhan itu tidak mengetahui jam, harus nunggu handphone, harus nunggu jam tangan. Sementara di Markus 15 ayat 25 sangat jelas. Ya kan? Di situ dikatakan jam 9. Sementara di Yohanes itu kira-kira jam 12. Berarti Tuhan itu tidak tahu memberikan firman-Nya kepada manusia bahwa itu adalah jam 9 atau jam 12. Harus kira-kira. Sementara jelas segala firman Allah itu melalui pewahyuan kepada para nabi-nabinya. Bagaimana kita pertanggungjawabkan ketika firman itu menurut kira-kira?
Sementara di Markus dikatakan jam 9. Sementara di Yohanes mengatakan kira-kira jam 12. Menurut kaidah bahasa Indonesia, apakah benar? Apakah sama jam 9 itu dengan kira-kira jam 12? Jadi apa yang Bang Dedi katakan, pertanyakan itu sebenarnya simpel menjawabnya. Kenapa juga ibunya Yesus itu bisa hamil tanpa persetubuhan? Dia seorang perawan yang suci. Itulah kehendak Allah, itulah kemuliaan Allah, itulah kebesaran Allah yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan begitu juga Allah menjaga kesucian ibunya. Karena Allah ingin berkehendak atas firman-Nya. Terima kasih. Sekian. Oke, terima kasih untuk Bang Ahmad Nababan yang telah memberikan jawaban yang cukup bagus pada malam hari ini. Dan ini kita sudah masuk kira-kira juga ya, saya menggunakan kata kira-kira. Sudah masuk ke pertengahan acara yang dimana suasananya juga cukup epic ya. Sekarang waktu untuk Bang Ahmad Nababan memberikan pertanyaan kepada Pak Dede Wijaya, maksimal 2 pertanyaan dalam waktu 1 menit. Silakan Bang Ahmad Nababan, waktu dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Ya, karena ini kita mengedukasi tentang apakah Al-Quran atau Alkitab yang firman Tuhan, maka saya juga berhak menukil ayat-ayat Alkitab dan bertanya kepada Bang Dedi Wijaya. Saya hanya ingin Bang Dedi Wijaya menjelaskan apakah benar bahwa Kidung Agung 7 ayat 6 dan seterusnya itu adalah firman Tuhan. Dan juga Kejadian 19 ayat 33 itu juga, apakah itu juga firman Tuhan? Silakan Bang Dedi Wijaya menjelaskannya itu. Ya, terima kasih untuk Bang Ahmad Nababan yang telah memberikan pertanyaannya untuk kepada Pak Dede Wijaya. Namun sebelum masuk kepada jawaban, saya akan kembali mengingatkan bahwasanya acara ini disiarkan secara langsung di channel kami di ISDN Studio dan Farhan Muslim Channel. Bagi para ikhwan fillah yang ingin menonton acara ini bisa secara langsung di YouTube. Dan untuk para partisipan yang ingin bertanya kepada kedua narasumber, mungkin bisa dimulai dari sekarang. Silakan partisipan yang ingin bertanya kepada narasumber bisa raise hand dimulai dari sekarang, namun secara tertib. Silakan para partisipan. Ya. Kembali kita masuk. Silakan Pak Dede Wijaya memberikan Nababan tadi Kidung 7 sama Kejadian pasal berapa ya, Pak? Kejadian 19 ayat 33. 19 ayat 33. Yang Kejadian 19 ayat 33 mungkin ditunjukkan saja mungkin. Ya, silakan screen Yud. Kejadian 19 ayat 33. Tolong share aja screen-nya. Minta tolong panitia ya. Sambil saya jalan, Kejadian 19 ayat 33. Jadi Alkitab itu kan firman Tuhan, dan Tuhan memakai sejarah umat manusia dan menuliskan firman-Nya begitu. Tentu di dalamnya ada kisah-kisah manusia jahat, manusia baik, semua ada di situ. Makanya kita ada muncul nabi, rasul menyampaikan firman-Nya. Kenapa? Ada umat yang bobrok, ada dosa-dosa di dalam manusia. Manusia ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa kan di hadapan Tuhan, posisi anak cucunya itu adalah orang berdosa, dilihat dari Adam dan Hawa gitu. Jadi semua manusia sudah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Makanya Tuhan menurunkan firman-Nya lewat siapa? Nabinya, rasulnya, dan sebagainya. Nah, Kejadian 19 ayat 33 mengatakan, dan mereka memberi ayah mereka minum anggur malam itu, lalu masuklah yang sulung dan berbaring dengan ayahnya, dan dia tidak mengetahui saat yang sulung itu berbaring maupun saat dia bangun. Jadi mengenai kisah Lot dan kedua putrinya, ini udah selamat nih dari kota Sodom dan Gomora yang dosa seksualnya itu luar biasa. Sodom dan Gomora, dari kata Sodom muncul kata sodomi. Di sana penduduknya itu pria suka sama pria,
wanita suka sama wanita dan segala macam dosa-dosa seksual itu ada di kota itu gitu. Nah Tuhan ini dia melihat jahat sekali nih kota ini, kacau balau. Akhirnya dia mau binasakan kota ini, yaitu ada Sodom dan Gomora. Diselamatkanlah Lot dan kedua putrinya. Dikisahkan ternyata dua putrinya ini incest dengan ayahnya, yaitu Lot. Dan ini diceritakan di Kejadian 19 ayat 33 dengan gamblang. Nah, ini untuk menyatakan apa? Ini untuk menceritakan asal-usul munculnya orang Moab dan Amon. Selain bangsa Israel yang muncul dari Yakub dan keturunannya, ini mau diceritakan lagi nih tentang keturunan Moab dan Amon itu asalnya dari mana? Oh, ternyata dari Lot dan kedua putrinya yang incest ini. Muncullah nama yang sulung itu disebut Moab, nama yang bungsu disebut Ben Ami atau Bani Amon. Dari situ ingin menceritakan ada dua suku bangsa nih yang nanti akan jadi musuhnya bangsa Israel suatu hari. Mereka ini akan bermusuhan dengan bangsa Israel keturunannya Yakub dan 12 suku anak-anaknya itu. Jadi kisah baik di Kidung 7 mengungkapkan sebuah, kalau yang ini tentang moralitas ya, maksudnya kejahatan manusia Tuhan tuliskan supaya itu jangan dilakukan lagi sama manusia. Khusus yang Kejadian 19 ayat 33. Jadi peringatan, Sodom itu begitu kacau balau, rusak parah. Sampai Lot aja itu bisa dibikin mabuk sama anak perempuannya 2 orang karena mereka melihat kehidupan di masa mereka tinggal di kota Sodom. Mereka meniru itu. 2 putrinya ini melihat kehidupan. Mereka pikir, oh nggak ada lagi laki-laki yang akan kawin dengan kami nih, karena tinggal 3, bapak saya sama saya 2 orang di sebuah kota kecil yang nggak ada siapa-siapa. Jadi mereka pikir, wah cara manusianya gimana? Mereka incest sama bapaknya supaya punya keturunan, supaya mereka melanjutkan keturunan. Tentu itu dilarang Tuhan sebenarnya. Namun itu yang terjadi, bahwa manusia itu semua berdosa, bobrok, moralnya itu kacau. Makanya Tuhan berfirman dan sebagainya. Dan mengenai Kidung Agung pasal 7 itu mengenai puji-pujian Raja Salomo, Raja Sulaiman, mengenai seorang gadis yang menjadi istrinya ya, yang berkulit hitam yang disebut perempuan sulam. Dia memujinya dengan menggunakan kata-kata puisi, bagaikan suami memuji istrinya begitu dalam hubungan suami istri begitu. Dan itu bagi kami yang membacanya di masa ini itu melihat bagaimana Tuhan dengan mempelai wanitanya, yaitu siapa? Jemaat atau umat atau gereja. Hubungan itu begitu dekat bagaikan seperti suami dengan istri. Alkitab itu selalu mengumpamakan Tuhan itu suami, umat itu istri. Saking dekatnya begitu. Hubungan itu bagaikan Raja Salomo dengan wanita sulam, perempuan sulam yang hitam itu. Tapi bagi Salomo ini sangat luar biasa menarik bagi dia. Nah, Salomo memuji dengan kata-kata yang puitis itu. Terima kasih, itu saja. Ya, oke, terima kasih untuk Pak Dede Wijaya yang telah memberikan jawabannya. Sesaat lagi kita akan memasuki sesi battle antara kedua narasumber ini yang nanti akan dipandu oleh Bang Farhan. Namun untuk itu, sebelum itu, saya akan sedikit memberitahukan bahwa bagi untuk yang memberikan kritik, saran dan pengajuan kepada narasumber, silakan hubungi +1 463 000 +1 463 600 9009 melalui WA, gitu ya. Dan sekarang saatnya kita masuk ke sesi battle antara kedua narasumber ini yang mungkin bisa lebih tajam lagi perdebatannya. Silakan Bang Farhan dipandu. Bang Farhan, silakan Bang Farhan. Kita sudah masuk ke sesi battle. Bang Farhan. Bang Farhan. Oke, Bang Farhannya sepertinya lagi ada kendala kendala apa? Kendala jaringan ya. Untuk Pak Ahmad Nababan dan Pak Dede Wijaya, kita sudah masuk ke sesi battle, di mana kedua narasumber akan beradu statement
Jadi di sini sebenarnya saya tidak bisa menjelaskan rule lebih tepatnya ya, karena yang paham ini Bang Farhan, tetapi karena Bang Oke, Farhan, terima kasih. Sorry Bang Yuda. Sorry tadi saya masak pisang goreng, jadi iseng banget lapar gitu. Oke, sampai sesi battle ya. Oke, terima kasih Bang Yuda sudah luar biasa membawakan sebuah acara debat ini, diskusi malam ini. Ini adalah aturan baru di ESDN Media Channel. Kenapa kita kasih sesi battle? Karena biar kita akan mengkerucutkan ya pendapat mana yang punya pondasi atau landasan argumentasi yang kuat. Tapi saya mohon kepada dua peserta untuk menampilkan moral secara agamanya masing-masing. Silakan bergantian, tapi boleh TikTok, boleh langsung disanggah. Ketika disanggah, tolong yang disanggah diam dulu, gantian gini selama 10 menit. Jadi bebas, siapa saja boleh ngomong, tapi yang teratur. Di sini diuji mentalnya, diuji kapasitas literaturnya, dan kesiapan pondasi dalil yang kuat dalam mempertahankan argumentasi-argumentasi tadi yang keluar di sesi tanya jawab. Silakan Pak Agus untuk menampilkan timernya selama 10 menit. Untuk Pak Dede Wijaya dan Pak Ahmad Nababan, silakan untuk mempersiapkan ya argumentasi-argumentasinya. Sesi battle ini adalah sesi yang mengeksplor topik-topik jawaban-jawaban dari pihak masing-masing, dari pihak lawan. Jadi lebih tereksplor kalau langsung dengan TikTok atau battle ini. Oke, sudah siap Pak Ahmad Nababan? Sudah. Pak Dede Wijaya sudah siap? Oke, waktu berjalan ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Siapa duluan ini, Pak? Bebas Pak, dua-duanya bebas untuk mengantar tadi argumentasi tadi yang telah ini sama lawannya. Baik, saya ke Pak Nababan duluan aja. Yang pertama tadi soal Maria. Kenapa Maryam itu saya meragukan kisah di Quran dia bisa menggoyang-goyangkan pohon korma, karena pohon korma itu besar dan itu kuat punya, bukan pohon cabe gitu misalkan. Dan kondisi Maria itu hamil besar gitu. Hamil besar itu tenaganya pasti itu, dan dia berada di padang gurun gitu. Dan padang gurun itu panas. Saya bandingkan dengan kisah Siti Hagar. Siti Hagar itu hampir mati loh dia di padang gurun itu. Hampir mati kehausan gitu. Sampai dia mau mati aja lah karena kehausan. Tapi Tuhan menolong lewat malaikat, ada sumur ternyata. Dibuat sumur situ ada ditunjukkan. Nah, khusus yang Maryam ini saya meragukan kisahnya karena Maria kondisi hamil besar begitu. Bagaimana dia bisa menggoncang-goncangkan pohon yang sebegitu besar itu, pohon korma gitu. Kalau pohonnya pohon yang kecil, yang batangnya kurus, gampang sih digoyangkan gitu kan, jatuh misalkan. Kayak mungkin pohon yang rendah gitu. Tapi ini pohon korma, pohon yang besar gitu, rindang gitu. Itu yang pertanyaan saya. Udah, silakan Pak. Ya, ini sangat simpel aja menjawabnya sebenarnya apa yang dikatakan oleh Bang Deddy Wijaya. Harusnya Bang Deddy Wijaya kenapa Bu Maria itu bisa hamil karena dia seorang perawan suci ya kan? Itulah kekuasaan Allah yang saya bilang tadi, bahwasanya Allah itu ingin berkehendak bahwa Maria ini ingin melahirkan seorang anak tanpa hubungan oleh laki-laki ataupun disentuh apapun ya. Menurut Bang Deddy Wijaya itu adalah suatu yang heran ya kan? Tapi Bang Deddy Wijaya tidak bisa berpikir dengan jernih bahwa sebenarnya kok bisa ya perawan itu bisa hamil tanpa disentuh oleh laki-laki. Harusnya Bang Deddy menanyakan itu, seperti yang Brady jawab juga kepada saya tentang Kidung Agung 7 ayat 6 ya kan, tentang Yohanes itu tadi, apakah itu firman Tuhan? Kalau itu memang firman Tuhan adalah melalui manusia, seharusnya Tuhan itu tidak bisa mengatakan seperti itu. Apakah Tuhan tidak bisa memilih kata-kata yang lebih baik? Coba dengarkan kata-kata Kidung Agung itu. Aku ingin memanjat pohon korma itu dan mengenang gugusannya, kiranya buah dadamu. Apakah Tuhan begitu sangat vulgar mengatakan bahwa tidak ada kata-kata lain selain buah dadamu? Begitu juga apakah itu firman Tuhan yang dikatakan oleh Yohanes itu? Apakah juga itu firman Tuhan yang dikatakan oleh Yehezkiel misalnya, oleh Maleaki? Coba katakan, makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar, dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering dan dihadapkan mereka. Ini buahnya adalah bukan firman Tuhan. Ini sungguh lucu kalau Tuhan menyuruh makan manusia, makan tai. Coba tengok Matius 1 ayat 1, Markus 1 ayat 1, Lukas 1 ayat 1. Sungguh sedih menengok dan membacanya.
Kalau bagi umat Kristen itu hal yang biasa, ya itu mungkin. Karena mereka tidak mau membuka cakrawala kehidupannya, berpikir dengan jernih, membaca dengan bahasa kaidah bahasa Indonesia aja dengan baik yang benar, susah. Apalagi memahami bahasa aslinya. Coba bayangkan Bang Deddy Wijaya, makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar, dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia. Sungguh kejam Tuhan itu memerintahkannya. Begitu juga Tuhan seolah-olah tidak mengerti bahasa yang baik. Seolah-olah Tuhan Baik, itu... Pak Nababan, saya menangkap jawabannya. Jadi menurut Pak Nababan tidak masalah bagi Siti Maryam itu dalam kondisi hamil besar bisa menggoyang pohon korma yang berat, yang batangnya lebar begitu karena musisat itu saja ya simpelnya ya Pak ya. Ya Nah, jelas itu apa yang dilakukan tentang Maryam dan apa yang dilakukan oleh Musa juga itu adalah suatu mukjizat. Baik. Mengapa saya concern ke sini? Karena ini Alkitab dan Al-Quran kan berisi kisah tentang orang yang sama, namun dikisahkannya berbeda. Tentu saya heran, mana yang firman Tuhan, Alkitab kah atau Al-Quran kah? Kisah kelahiran Isa atau Yesus kalau itu menurut berbeda. Gitu. Apa pandangan manusia yang berpikir jernih, Bang Deddy Wijaya? Tentu lebih mulia Isa dan ibunya lahir di bawah batang korma daripada dia lahir di palungan, di tempat hewan. Palungan itu tempat hewan, tempat kandang sapi, kandang domba. Betapa kotornya kandang itu jika mereka harus lahir di sana. Kandang hewan justru itu menyatakan kerendah hatiannya seorang bernama Yesus. Bagaimana datang ke dalam tidak dunia ada itu. tempat lebih baik bagi Tuhan untuk menyediakan firman-Nya? Kan dikisahkan bahwa Yesus itu adalah raja yang datang sebagai hamba yang menderita. Gitu. Dia menyatakan kesederhanaannya. Kapan Yesus menjadi raja itu? Makanya para gembala di padang itu boleh datang kepada dia, bahkan orang-orang Majus yang berhikmat itu dari negara lain pun datang menyembah dia, dikatakan. Meskipun Yesus lahir di Kenapa Palungan. Bang Deddy Wijaya juga tidak menanyakan ketika Yesus itu disembah orang Majus? Sementara Bang Deddy Wijaya menanyakan keanehan tentang Maria, apa ibunya Yesus ketika menggoyang korma, isinya adalah jatuh. Isa dan Yesus kan dianggap oknum yang sama, tapi kisah kelahirannya kok beda gitu. Itu yang jadi masalah. Jadi kita harus bisa melihat karena perbedaan pasti jelas berbeda lah Bang Deddy Wijaya. Orang Kristen menuhankan Yesus, kami umat Muslim tidak menuhankan Isa Al-Masih. Nah, disitulah kami melihat kalau begitu tidak mungkin dua-duanya firman Tuhan, harus salah satu. Gitu. Ya jelas, karena Allah sendiri mengatakan sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Isa Al-Masih itu adalah Tuhan. Oke, sekarang berlanjut ke tadi. Kenapa saya tanyakan juga Ishak namanya itu? Karena di kitab Kejadian jelas gitu, anak tunggal yang kau kasih yakni Ishak. Dan di Perjanjian Baru disebut juga Ishak gitu. Dan Tuhan berurusan dengan keturunannya Ishak, Yakub, dan muncul nabi-nabi setelah itu dari bangsa Israel sampai generasi Yesus gitu. Semua keturunan dari Ishak ini. Oke, kalau benar tentang Tuhan itu masalah. Oke. Dan itu anak yang dikorbankan adalah Ismail yang mau dikorbankan. Iya, Bang Deddy Wijaya juga bisa menjelaskan kan ketika Abraham mengusir istrinya, sementara Ismail pada saat itu sudah umur 14 tahun, tapi dikisahkan harus digendong. Kondisi itu kan ini pada waktu itu bisakah Bang Deddy Wijaya juga menjelaskannya bagaimana itu, ketika Abraham mengusir istrinya bersama Ismail? Anda ingin menyatakan bahwa kenapa gitu Hagar menggendong anaknya udah gede gitu kan? Itu ya pertanyaannya ya. Yang Ismail 14 tahun. Iya. Mereka kan menuju ke padang gurun. Padang gurun itu ya jelas gitu. Karena anak tunggal pertamanya Abraham adalah Ismail. Dan Ismail ini orang yang belum pernah bepergian jauh. Sehingga wajar dia sangat mau mati kehausan gitu. Pantaskah seorang ibu mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Lanjut. Jawab dulu salamnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ya, pantaskah anak yang telah umur 14 tahun itu digendong oleh ibunya? Dalam kondisi sementara di Alkitab juga dijelaskan bahwa anak yang umur 14 tahun itu sudah bisa menggantikan seorang ayah yang menjadi raja. Sementara Ishak yang masih kecil seolah-olah dia sudah dewasa ketika dikorbankan. Jadi
Ismail meskipun usia disebut 14 tahun, tetap digendong ibunya karena dia kondisi anak yang manja, tidak pernah ikut bepergian ke kota yang jauh. Jadi dia menempuh perjalanan padang gurun yang penuh dengan panas Mampukah luar ibunya terik. menggendong anak 14 tahun di zaman itu, Nah, Bang Deddy Wijaya? dikisahkan mampu. Di Alkitab dituliskan dia mampu dalam segala. Mampu Hagar ini mampu perempuan digendong. Mesir, Pak. Terus Hagar perempuan Mesir. Dia itu mengikuti nyonyanya Sarah begitu. Jadi dia sudah pernah bepergian jauh menghadapi berbagai rintangan. Jadi dalam kondisi itu dia melihat anaknya sudah mau mati, sebagai seorang ibu segala upaya pasti dia lakukan supaya anaknya nggak mati. Demikian. ya, sementara di zaman itu juga anak umur 14 tahun sudah bisa menggantikan ayahnya sebagai raja. Anak 14 tahun itu zaman sekarang aja gede loh, besar. Mengapa harus maksudnya menggantikan sebagai raja? Maksudnya gimana, Pak? Ismail menggantikan berarti sebagai raja. Bang Deddy Wijaya belum membaca tentang kisah. Bukan. Pada zaman itu pun orang yang 14 tahun sudah bisa menggantikan ayahnya sebagai seorang raja. Sementara Itu Ismail betul. diceritakan menurut Bahkan Bible Yohia dalam umur 14 tahun tahun seperti pun anak bisa umur jadi 2 raja. tahun. Coba Ini Abang baca bukan kisahnya soal- itu tentang pengusiran Abraham kepada istrinya. Kalau soal raja, anak baru lahir pun bisa dijadikan raja gitu. Meskipun baru lahir ya, tetap bisa, tidak masalah gitu. Ini kan cuma masalah kekuatan fisik Ismail yang bagi Bapak 14 tahun itu bisa melakukan banyak hal. Tapi dia di padang gurun menempuh perjalanan jauh, belum pernah pergi. Dan padang gurun panas luar biasa, tidak ada air, mau mati kehausan. Makanya dia bilang sama ibunya nih, Sementara anak yang 2 tahun itu seolah-olah anak yang umur 14 tahun bisa jalan sendiri gitu. Dia kan sudah menempuh perjalanan jauh Pak ketika diusir. Sampai dia harus menemukan air, kalau nggak dia mati di padang gurun. Di oase itu susah cari Iya, air. ketika Ishak Makanya itu masih Hagar kecil itu ingin dengan dikorbankan, dia seolah-olah anak upayanya umur 14 tahun gitu. Jadi nggak masalah bahwa Ismail itu digendong pun nggak masalah. Seorang ibu mana mau sih anaknya mati meskipun anaknya itu kan kondisi lemah. Oke, terima sudah kasih kepada para peserta ya, narasumber. Waktu 10 menit setelah selesai, tadi kita bisa menyaksikan bagaimana pondasi dan landasan argumentasi dari apakah sebenarnya yang diceritakan dalam sebuah kitab suci itu real atau logis atau tidak ya. Sangat seru sekali perdebatan kita untuk sesi battle ini dan masih terkontrol dari sisi emosi dan sisi perkataan kedua-duanya. Saya terima kasih, saya ucapkan banyak-banyak kepada para narasumber. Sesi berikutnya adalah closing statement yang akan dimulai dari pihak Kristen karena pihak pertama tadi opening statement adalah dari pihak Muslim. Waktu 7 menit Bapak Pak Agus, waktu 7 menit untuk lebih mengeksplor dari yang tadi dilakukan battle untuk lebih mengeksplor dan defense serta offense dalam argumentasinya. Waktu berjalan ketika Pak Deddy Wijaya mulai berbicara. Silakan Pak. Ya, baik. Pertama saya ingin meralat sedikit, saya ada salah bicara, yaitu Yesus disalibkan itu jam 9 sesuai dengan Markus 15 ayat 25. Saat itu jam ketiga itu bagi orang Yahudi jam 9 gitu. Kemudian selama 6 jam dari jam 9 sampai jam 3 Yesus itu tergantung di kayu salib. Nah, jam 12 itu posisi apa? Posisi di sana dijelaskan di Markus 15 ayat 33 ada kegelapan yang menutupi bumi selama 3 jam gitu. Sampai dari tadi jam 12 sampai jam 3. Nah, itu menutupi bumi, kegelapan. Jadi Yesus disalib jam 9, jam 12 itu ada kegelapan, sampai 3 jam. Jam 3 sore Yesus mati. Itu ralat saya ya. Nah, oke. Kemudian, mengapa saya percaya Alkitab adalah firman Tuhan? Karena Alkitab itu mengajarkan standar moral tertinggi dari Tuhan gitu. Tuhan mengajarkan kasihlah musuhmu, perbuatlah apa yang ingin orang lain perbuat kepadamu. Jadi, ini ajaran moralnya tertinggi ini, bukan seperti pemuka agama lain mengatakan janganlah perbuat apa yang kamu tidak ingin orang lain perbuat kepadamu. Yesus sebagai Tuhan dan tentunya dia harus ajarannya itu melebihi semua para nabinya. Makanya dia bilang perbuatlah apa yang engkau ingin orang lain perbuat kepadamu. Jadi Yesus ingin orang-orang itu aktif, murid-muridnya itu aktif berbuat baik gitu. Jangan seperti yang pemuka agama lain, jangan berbuat apa yang kau tidak ingin orang perbuat kepadamu. Dunia jadi pasif, jadi pada ketakutan, takut salah kalau saya lakukan ini nanti salah, baik jangan berbuat gitu. Nah, jadi di sini standar moral tertinggi dari Yesus mengasihi musuh juga, berbuat baik duluan begitu. Kemudian Alkitab adalah firman Tuhan karena berasal dari Tuhan yang Maha Tahu. Dia bisa memprediksi
siapa itu raja yang akan datang berapa ratus tahun kemudian, bahwa Raja Koresi akan berbaik hati kepada bangsa Israel di pembuangan, mengembalikan mereka ke Yerusalem. Itu sudah dinubuatkan Nabi Yesaya jauh hari sebelum 40-an tahun sebelum Raja Koresi. Jadi kemudian juga mengenai nubuatan tentang Yesus itu banyak sekali di Alkitab. Jadi ada sekitar 300-an dinubuatkan Musa, dinubuatkan Daud, dinubuatkan Yesaya, dinubuatkan siapa. Jadi Tuhan yang Maha Tahu itu bisa memprediksi hal yang jauh ke depan yang akan terjadi. Kemudian Tuhan itu Tuhan yang Maha Benar. Tentu kalau Tuhan itu Maha Benar, firman-Nya tidak boleh saling bertentangan gitu. Isinya harus match gitu. Tidak boleh saling bertentangan satu dengan yang lain. Nah, mengapa tadi saya membandingkan Quran dengan Quran, kisah-kisah Alkitab dengan Quran? Karena bagi saya itu juga berbeda. Orang yang sama, namun ternyata kisahnya berbeda. Yang satu bilang yang dikorbankan itu mau dikorbankan itu Isa, tapi Quran bilang tidak ada nama dan ditafsirkan itu Ismail. Bagi kami ini satu masalah. Kemudian kisah Maryam melahirkan di pohon korma menggoyang-goyangkan, sedangkan Yusuf Maria di Alkitab dikatakan dia melahirkan di sebuah palungan pada waktu sensus ke kota asalnya di Bethlehem begitu, dan banyak sebagainya. Jadi para penonton sekalian, kita harus mengetahui bagaimana tidak mungkin keduanya adalah firman Tuhan. Tidak mungkin dua-duanya Al-Quran dan Alkitab itu firman Tuhan. Harus salah satu. Karena isi di dalam dua kitab ini berbeda satu dengan yang lain. Tentunya kita semua harus memahami mana mempelajari kedua kitab suci ini dan membandingkannya dan menentukan kesimpulan bagi diri sendiri. Kemudian dari saya, Alkitab itu tidak ada salah dan Alkitab itu dijaga oleh Tuhan. Di Mazmur pasal berapa dikatakan bahwa 7 kali firman Yahweh itu murni, 7 kali bagaikan peleburan api. Jadi terus di Perjanjian Baru Yesus berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Mu akan tetap tinggal selama-lamanya. Gitu. Tidak ada kesalahan di dalam Alkitab. Soal kata kira-kira dan sebagainya tidak masalah bagi kami, karena Tuhan masuk ke dalam sejarah manusia, menyampaikan firman-Nya itu memakai umat manusia untuk menuliskan kitab atau suratnya itu. Dan itu bergantung pada budaya masa itu kah, teknologi pada masa itu kah. Soal tadi yang jam ada kata kira-kira, karena di sana tidak ada jam gitu saya katakan tadi. Terus dikatakan, oh Tuhan itu harusnya bisa kasih tahu dong gitu. Saya kurang tahu pada saat itu apakah sudah ada kata menit atau detik, kita juga nggak tahu. Tapi yang jelas jam itu sudah tahu. Itu melihat dari kondisi matahari saat itu dan lain sebagainya. Jadi para penonton sekalian, hendaknya kita bisa mempelajari kedua tanda kutip kitab suci ini, dan Anda harus menyimpulkan bagi diri Anda sendiri. Bagi saya Alkitab adalah firman Tuhan. Alasannya itu tadi berasal dari Tuhan yang Maha Benar, di dalamnya mengandung kebenaran, tidak boleh saling bertentangan. Kemudian dia berasal dari Tuhan yang Maha Suci, berarti dia harus mengajarkan moralitas yang tertinggi di dalam Alkitab, mengasihi musuh, mendoakan orang yang menganiaya kamu, berbuat baik pada orang duluan, tidak berbuat baik itu berdosa, dan seterusnya. Kemudian dia adalah berasal dari Tuhan yang Maha Tahu, bisa memprediksi kejadian, nubuatan-nubuatan yang akan datang. Sampai kepada Yesus itu ada sekitar 300 nubuat yang menubuatkan mengenai kedatangan Yesus dalam dunia ini. Itu saja dari saya. Yang kedua, saya ingin mengajak kita semua bahwa kita sebagai orang berdosa harus datang kepada Tuhan yang Maha Kudus itu. Tuhan yang Maha Kudus tidak bisa mentolerir dosa sekecil apapun. Dan di dalam Alkitab, dosa harus diselesaikan. Dosa harus diselesaikan dengan cara apa? Dengan cara penghukuman. Manusia dari sejak Adam dan Hawa sudah posisi orang berdosa. Maka anak cucunya dianggap Tuhan itu posisi orang berdosa semua. Kalau dia berdosa, dia dihukum binasa. Makanya Tuhan kasih jalan keluar, yaitu mengirim lewat nubuatan-nubuatan para nabi, juru selamat yang akan datang, yang disebut dengan Yesus Kristus. Dia yang menanggung isi dosa dunia. Dia barang siapa yang bertobat dan percaya kepada juru selamat yang sudah datang ini, dia akan diselamatkan, pasti masuk surga. Itu jaminannya dari Yesus sendiri. Sekarang adalah maukah Anda datang kepada Sang Juru Selamat yang berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan bagimu, hai orang-orang berdosa, datanglah kepadaku. Tidak ada jalan lain
di dalam dunia ini yang dapat diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan kecuali di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih moderator, terima kasih Pak Nababan, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Pak Didi Wijaya sudah menjadi narasumber dan sudah melakukan closing statement. Saya harap nanti setelah diskusi tetap di sini karena ada sesi partisipan yang bertanya kepada Anda. Sekarang closing statement dari pihak tuan rumah yaitu pihak Muslim Pak Ahmad Nababan yang akan memberikan argumentasinya dari semua perdebatan-perdebatan yang terjadi tadi, argumentasi berdasarkan dalil-dalil. Oke, silakan Pak Nababan, waktu akan berjalan ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Terima kasih atas waktunya closing statement ini ya. Dan saya juga ingin mengucapkan kepada Iwan Villa dimanapun Anda berada, bahwasannya dengan adanya diskusi lintas agama ini akan semakin kita menguatkan keimanan kita, keislaman kita. Karena jelas di dalam Al-Quran itu bahwa Al-Quran itu murni adalah firman Allah. Karena Allah sendiri yang menurunkannya melalui malaikat Jibril dan diterima oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka Allah itu juga yang akan menjaganya. Sebentar. Waktunya bagaimana? Ini timer ini udah jalan belum? Nah, silakan Bang, dilanjut. Ya, bagaimana firman Allah itu terjaga, maka Allah itu akan menjaganya sendiri ya kan? Karena Allah juga telah meridhoi Islam sebagai agama kita semua. Karena Allah juga telah menyempurnakan nikmatnya kepada kita semua ya kan? Karena apapun yang kita lakukan, kita harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah dan disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Karena kitab suci itu akan bisa disebut sebuah kitab suci tergantung pada isinya. Begitu juga seperti apa yang dikatakan oleh Bang Didi Wijaya itu, bagaimana kitab suci itu bisa tidak akan bertentangan. Tapi jelas-jelas di sini bahwa di dalam ayat Markus 15 ayat 25 itu sangat bertentangan apa yang dikatakan oleh Yohanes 19 ayat 14 ya kan, bagaimana itu bisa dikatakan kitab suci ketika Tuhan mengatakan itu adalah sebuah kira-kira. Berarti Tuhan itu sendiri tidak mengetahuinya bahwa pada saat itu Tuhan tidak mempunyai jam tangan dan tidak mempunyai handphone ya kan, menurut pengakuan Bang Dedi. Jadi Tuhan itu harus menunggu handphone sama menunggu jam tangan. Bagaimana bisa dikatakan juga sebuah kitab suci ketika Allah mengatakan makanlah roti itu seperti roti jelai dan harus dipanggang, dibakar dengan kotoran manusia. Sungguh kejam ketika Allah mengatakan itu. Ketika coba baca di Malaiki 2 ayat 3, Yeskil 4 ayat 12, Yeskil 4 ayat 15, 2 Raja-Raja ayat 18, pasal yang ke-27. Itu suatu kekejaman sebenarnya. Begitu juga Bang Didi Wijaya mengatakan barang siapa percaya Yesus juru selamat dan Tuhan itu pasti akan masuk surga. Padahal itu sedikit pun ayatnya tidak ada di dalam Bible. Yesus sendiri ketika datang yang kedua kalinya nanti akan mengusir manusia-manusia yang mengatakan dirinya itu adalah Tuhan, yang bermukjizat atas nama dirinya, yang mengusir setan atas nama dirinya. Ini sudah tertulis di dalam Alkitab. Coba kita kritisi dulu isi kitab kita, baru kita baca kitab orang lain agar kita bisa berwawasan yang luas. Oh iya, apakah ini isi kitab suci? Pantaskah ayat-ayat kitab suci ini seperti ayat-ayat yang seronok? Manusia berbicara pun harus mempunyai sopan santun. Tapi ketika Tuhan mengatakan gugusan dadanya, apakah Tuhan tidak mempunyai pilihan kata yang lebih baik daripada isi kitab suci ini? Coba tengok di Matius 1 ayat 1, Markus ayat 1 ayat 1. Apakah itu firman Tuhan? Tentu tidak dong. Beda dengan Al-Quran. Jelas Allah yang menurunkan Al-Quran, maka Allah akan menjaganya. Dengan apa menjaganya? Begitu banyak-banyak penghafal Al-Quran, ya kan? Al-Quran selalu disandingkan. Ketika terjemahannya itu ada, maka Al-Quran pasti akan ada bahasa aslinya. Terus, bagaimana kita bisa selamat? Sementara Yesus sendiri mengatakan kepada diri manusia, bukan orang yang memanggilku Tuhan-Tuhan yang akan masuk kerajaan sorga, tetapi orang yang mengikuti perintah Bapa. Apa perintah Bapa itu? Bawa hukum kasih. Tapi itu hukum yang kedua menurut Yesus. Hukum yang terutama itu apa? Yaitu Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi bagaimana manusia bisa selamat menurunkan Yesus sementara Yesus sendiri punya Tuhan?
Inilah hidup yang kekal itu. Engkau harus mengenal satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Yesus hanya sebuah utusan. Yesus itu sebuah jalan. Apa yang dituangkan dalam Al-Quran itu adalah untuk mengkanter orang-orang yang menghinakan Nabi Isa Al-Masih. Yang menuhankannya. Yang menganggap dia itu adalah Tuhan di antara yang tiga. Karena Al-Quran jelas menjawabnya. Apa yang dilakukan oleh umat manusia yang menuhankan Isa Al-Masih. Yaitu sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Isa Al-Masih itu adalah Tuhan. Jadi bisa dipandang bahwa itu adalah sebuah kitab suci. Maka kitab suci itu tidak akan bertentangan di dalam isi ayat-ayatnya. Bagaimana Tuhan mengatakan kira-kira jam 9, kira-kira jam 12. Terus Tuhan suruh memakan roti jelai. Tuhan mengatakan gugusan buah dadanya. Ini sungguh aneh, sungguh konyol. Gitu loh. Marilah kita membuka cakrawala kehidupan kita. Agar kita tidak menjadi manusia yang malas mentaati peraturan Tuhan alam semesta ini. Dan beribadah hanya kepada Dia. Para nabi aja disuruh beribadah. Tidak segampang membalikkan telapak tangan. Kita manusia, halal haram hantam, tapi bermimpi ingin masuk surga. Ini sungguh lucu, sungguh suatu keanehan. Jadi kitab suci itu kita harus pelajarinya. Kenapa kitab suci ini berbunyi seperti ini? Ada nggak jaminan kitab suci saya ini terjaga? Tapi Al-Quran itu adalah kitab suci yang terjaga kemurniannya oleh Allah. Karena apa? Karena Allah sendiri yang menurunkannya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, maka Allah sendiri yang akan menjaganya. Dan Allah juga telah menegaskan bahwa Al-Quran itu adalah suatu firman yang disampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Jadi Al-Quran itu rahmat bagi manusia yang mau berpikir secara akal sehat. Secara menggunakan akal budinya. Agar manusia itu tidak terjerumus dalam perbuatan-perbuatan dosa. Dengan apa cara? Dengan mengikuti ajarannya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan hanya taat kepada Allah dengan menjalankan syariat-syariatnya. Jadi saya sarankan kepada pendengar semuanya. Marilah kita sama-sama belajar untuk mengedukasikan apakah benar bahwa ayat-ayat kitab suci ini seperti ini bentuknya. Ya kan? Kitab suci itu harus kita pelajari. Apakah isinya pantas Tuhan berkata seperti ini? Tentu tidak pantas. Jadi marilah kita saling belajar dan kita semoga mendapatkan hidayah, dan buat Bang Deddy Wijaya juga semoga semakin membuka cakrawala kehidupannya, bukan hanya memakan dogma aja. Saya kira sekian, terima kasih. Kembali kepada moderator. Oke, terima kasih Pak Nababan telah menyelesaikan